ربك المصطفى فالمقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اغفر لنا أكرم الخلق لمن ولدني سرنا عند حلول الحدث العمل يا واغفر لنا ولا يليق رسول ووجاه بني إذا مريم تجلى باسم منتقم يا مصطفى اغفر لنا فإن من جودك تتوضأت ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan pada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk duduk mengaji di Masjid Jami' Nurul Hidayah ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, langkah kaki kita, niat saleh kita menjadi perantara kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat salam kita sampaikan kepada kekasih kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati dan cintai segenap para asatidzah, para hujaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya ada guru kita Ustaz Syihabuddin MA, orang tua kita Bapak Ustaz Muhammad Suryama, Bapak Haji Effendi Ali, Haji Ibrahim, Haji Syuhada, Haji Nadino, Bapak Ustaz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Abdul Aziz, Haji Bahtiar, Haji Gunawan, Bapak Udin, dan seluruhnya para jamaah yang mohon maaf nggak disebutkan nama satu persatu, insya Allah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita buka kajian, kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya, Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah, diberkahi rizki kita, usia kita, waktu kita, dijaga kita dari segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita, sanak famili kita, istri-istri kita, semuanya dijadikan keluarga yang saleh dan salihah. Al-Fatiha hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi, summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa la immatil mujtahidin wal ulama'i al-amilin, ثم إلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وصلى عظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي
جميع سادتنا علي أبي علوي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبي حسن الشاذلي شيخ أبي العباس أحمد بن علي البني خصوصا إلى روح شيخ مربي روح الإمام عبد الله بن عمر شاتري والحبيب حسن والحبيب مهدي والحبيب سالم عبد الله بن عمر شاتري سيد الوالد عبد الرحمن بن أحمد سيد والحبيب شيخ العظم عبد الرحمن وثم إلى أرواح Bapak Ustadz Haji Marta bin Haji Sa'ud ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita masih tentang masalah khisalul fitri. Ya, bebersih badan kita. Kemarin kita sudah bahas siwak, habis itu iktihal, ya, memakai sifat mata, dan terakhir disunnahkan juga kita al-idhan, meminyakkan badan kita. Ya, jadi dianjurkan, ya, disunnahkan meminyakkan badan kita. Kapan? Yakunu ghibban, bagusnya kadang-kadang, jangan sering, khususnya ketika di musim kering, ya, musim dingin. Kadang kalau di Arab itu Pak, musim dinginnya kering. Nah, kalau kulit kita kering itu disunahkan kita pakai minyak. Ya, jadi bukan hanya rambut aja Bang Irfan. Kalau ketemu janda dirambutin, minyakin, biar cakep. Kulit dianjurkan pakai minyak, dijaga. Karena memang ini semua yang Allah Ta'ala berikan sama kita ini amanah. Kaki amanah, tangan amanah, semua amanah. Kalau amanah diminta gak pertanggungjawabannya? Diminta. Mata kita diminta, tangan kita diminta. Ini mumpung masih dari tanggal 10 daripada 10 daripada awal bulan Zulhijjah, banyak-banyak kita ibadah, banyak-banyak kita taubat. Apapun kebaikan yang antum bisa lakukan, maksimalkan, antum maksimalkan. Kebaikan teramat luas jika dikotak-kotakan. Antum ngaji, alhamdulillah. Antum baca Quran, alhamdulillah. Minimal lah, kata aneh punya guru, kalau kita nggak bisa nambah kualitas ibadah, jangan melakukan dosa. Jangan melakukan nambah-nambahin dosa. Udah nggak bisa ningkatin ibadah, minimal jaga kita punya diri, jangan tergelincir kepada perbuatan dosa. Itu minimal.
Kan orang itu diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena ibadah dia yang banyak, bukan. Karena sejauh mana dia bisa menjaga dirinya dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nah, bukan berarti amal ibadah itu dipandang sebelah mata, enggak. Kalau antum sholat, iya Masya Allah. Tapi itu kan udah kewajiban antum. Tapi kalau antum tambahin sunnah, antum jaga diri antum ketika antum mempunyai potensi dan kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, antum tahan. Oh bisa. Bahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang nggak selesai itu kita, kan dijelaskan. Sabar dalam taat sama sabar meninggalkan maksiat, derajatnya kata Imam Ghazali tinggian mana? Meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat bukan orang yang sembarangan, orang-orang pilihan. Ya mudah-mudahan Allah golongkan kita untuk dijaga daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Jadi sunahkan ghibban, ya. Dan lebih ditekankan lagi meminyakkan badan kita kalau kulit kita kering. Jadi mata ada hak, Pak. Wa ja'alna an-nahara ma'asa wa ja'alna laila libasa. Waktu pagi, siang kita disuruh cari ma'ash, ya, kehidupan, kerja, keluar cari nafkah. Jangan ngedekem di rumah aja, ya, cari nafkah. Yang mau ngojek silakan, yang mau dagang silakan, yang mau kerja di kantor silakan, yang mau ngajar silakan. Keluar agar nggak berharap daripada tangan atau pemberian orang lain. Keluar. Wa ja'alna laila libasa, jadikan malam tuh buat istirahat. Udah waktunya malam jangan diforsil. Habis. Ustaz kalau kerjanya security gimana? Ya tukar aja. Kalau giliran kerjanya di malam, paginya habis sholat duha istirahat deh. Istirahat. Kan kita nggak tahu kerjaan orang beda-beda. Ada yang kerjanya malam, paginya tidur. Nggak apa-apa ya. Kalau memang kerjaan kita seperti itu, yang penting halal. Bahkan dalam kitab Syekh Abdullah Mutawalli Sya'rawi, dalam salah satu kitabnya dikatakan orang alim yang dia hanya ngajar saja dibandingkan orang alim yang bekerja juga, ya, dagang juga, ngobiek juga, lebih afdal mana? Lebih afdal orang alim yang dagang juga dibandingkan orang alim yang hanya mengajar saja. Itu anak ketika ngajar tuh kitab, aneh merasa kesindir, aneh ngomong, aneh kesindir. Kenapa? Lah gue kagak dagang. Zat sama dagang minyak wangi dia, dagang madu. Aneh nggak dagang, mau dagang apa nih kagak bingung, nggak bisa aneh dagang. Paling invest dan lain-lain. Udah. Siwak. Itu lebih afdol. Aneh ketika ngajar itu aneh merasa tercambuk sendiri. Merasa nasihat itu ya mengarah ke anak. Antum kalau baca kitab tasawuf jangan merasa tersindir. Oh gurunya nyindir aneh. Enggak. Emang begitu. Emang kalau kita buka kitab-kitab tasawuf tuh, kita semua itu di situ lagi diceritain. Terutama yang ngajar. Ceritain kalau ngaji niatnya liyumari bihi sufaha, untuk debatin orang bodoh, untuk malingin orang-orang biar kelihat ke kita semua, biar kita ke center semua. Nah, itu dia bukan menghidupkan agama, kata Imam Ghazali, dia menghancurkan agama. Segitunya tuh. Siapa yang ditegur tuh? Guru-guru itu. Ngajar niatnya buat apa ya? Buat pamer, biar orang kesorot ke situ semua atau gimana? Nah, itu yang kena, yang ngomong duluan yang kena. Makanya penting kita baca kitab-kitab tasawuf buat ngerem kita punya diri, buat ngerem kita punya hati, jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Al-khoslatur rabi'ah, yang keempat sekarang, salah satu khisal fitri izalatu sya'ril ibti, menghilangkan bulu ketiak. Bulu ketiak, dihilangkan bulu ketiak.
Bulu ketek Pak, bulu ketek. Jangan sampai apa? Sampai nyengser. Jangan sampai nyengser. Ada anjurannya. Udah demennya pakai kaos singlet, ya, keteknya kemana-mana. Ya. Ada diajarin dalam Islam. Komplit, tenang aja. Tinggal antum mau ngamalin apa enggak. Silakan. Ya, mau ngamalin dapat pahala, alhamdulillah. Enggak ngamalin rugi nanti. Ya. Yusannu lirrajuli an-natfu. Nah, ini berbeda antara laki dan perempuan. Bagusnya laki-laki, Pak, bulu ketiaknya dicabut. Nah, nanti dalam ta'liq dalam kitab-kitab yang lebih besar, jika tidak dikhawatirkan sakit. Kalau sakit, nggak apa-apa dicukur. Ya, jadi kalau antum bisa cabut deh. Jangan kayak kakek orang dulu puter-puterin lapangan lah jadi duit. Ada tuh istilah begitu. Puterin nggak ada duit, bulu ketiak puter-puterin. Nah, kagak ada dalam Islam. Itu bercandaan saja orang-orang dulu. Ya. Jadi disunahkan untuk mencukur bulu ketiak. Bagi laki-laki disunahkan untuk mencabut, dan bagi perempuan lil mar'ati al-halku, bagi seorang perempuan sunnahnya dikerok. Dicukur, dikerok. Kalau bulu ketiak perempuan dikerok, laki-laki dicabut kalau tidak sakit. Karena sebagian orang ada yang kuat, ada yang enggak. Kalau enggak dikerok. Kapan sih sunnahnya? Di sini dikatakan dalam riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik. Ya, jangan ketukar tuh. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Ya, Anas bin Malik siapa? Sahabat, khadimun Nabi, pembantunya Nabi, yang suka bantuin Nabi di rumah. Makanya banyak riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kenapa? Mengetahui hal-hal privasinya Nabi, tapi nggak keseluruhan. Nabi tidur lagi di ruang tamu, kelihatan begini-begini ciri-ciri. Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas, Imam Madzhab. Imam Madhab Sayyidina Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, suka bantuin Nabi. Berbeda sama sahabat-sahabat yang tidak di rumah sama Nabi. Suatu sahabat punya murid nih, 2 orang misalkan. Satu bantuin beliau di rumahnya, satu lagi enggak, ketika di luar saja. Siapa yang lebih mengetahui privasinya beliau, suatu sahabat? Yang di rumah lebih banyak meriwayatkan. Suatu sahabat kalau tidur begini, kalau makan begini, habis subuh dia suka baca Quran dan lain-lainnya. Tahu kebiasaan-kebiasaannya. Nah, ini salah satu sahabat yang banyak tahu kerahasiaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, waktu lana fi qassi syaribi wa taklimil azfari wa natful idbid wal haqul ana ala tatruka dzalika akthar min 40 lailah. Disunahkan kata Nabi, waktunya itu tidak melebihi 40 malam. Jadi jangan sampai 40 hari. Di bawah itu. Ketek sampai 40 hari. Enggak, jangan sampai 40 hari. Sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Kumis. Kita alhamdulillah ya setiap Jumat mungkin ya dirapihin. Kenapa hikmahnya? Nanti kata ulama, hikmahnya untuk menghilang. Kenapa disunahkan untuk membersihkan itu? Hikmahnya untuk membersihkan badan kita dari kuman-kuman yang bisa membahayakan kita. Coba antum punya kumis misalkan, mohon maaf sampai nutupin bibir. Antum makan kira-kira cendol, kena nyangkut. Sotomi nyangkut. Aneh kadang-kadang jenggot nih, mohon maaf nih, aneh punya jenggot nih, kadang-kadang nyangkut itu. Kalau kita lap pakai tisu tuh, berubah oren, ada minyaknya. Nah, itu gimana kalau lama nggak dibersihkan, nggak dirapihkan? Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang paling rapi, bersih, wangi. Padahal dirinya sudah wangi. Nggak ada makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ciptakan, tidak ada yang melebihi wangi daripada wanginya Nabi Muhammad SAW. Bahkan lalat aja nggak pernah nemplok di badan Nabi Muhammad. Kalau kita sampai betelor.
Jadi emang basyarun, manusia Nabi Muhammad, tapi lakal basyar, bukan manusia sembarangan. Ya. Jadi itu hikmahnya untuk menghindari baik kumis, jenggot, dan bulu-bulu yang lain agar tidak menyarang kuman-kuman bakteri yang bisa membahayakan kita, kata ulama. Yang kelima, tadi menyukur menyukur bulu ketiak, laki dicabut, perempuan dicukur. Kalau enggak menyakitkan, kalau menyakitkan laki-laki juga boleh untuk dicukur. Yang kelima, izalatu sya'ril anah, menghilangkan bulu kemaluan. Mohon maaf menghilangkan bulu yang ada di sekitar kemaluan. Bulu kemaluan apa? Bulu kemaluan itu bukan hanya, mohon maaf sekali lagi, bukan hanya yang numbuh di atas kemaluan, tapi yang sekitar, mohon maaf, buah zakar atau di bawah zakar yang ada di dubur, itu disebut namanya anah juga dalam istilah. Nah, itu dibersihkan juga. Dibersihkan. Jadi kita kadang orang salah anah yang di atas doang. Enggak. Mohon maaf, di buah zakarnya dan juga di dekat duburnya, itu disebut, kalau ada bulu-bulu sebutnya anah juga. Itu dibersihkan. Dikerok. Dibersihkan. Nah, itu Islam, Pak. Sangat-sangat mengajarkan kebersihan. Biar kita ngencing nggak nyangkut di pada bulu kemaluan, atau kita Allahumma sholli alaihi, kalau kita qadu hajat, ini cari bahasa yang agak agak soft dikit agak rendah dikit. Kayak qadu hajat, takutnya nggak bersih di dubur kita, itu dibersihkan. Dibersihkan bulu-bulu yang disebut namanya anah, bulu yang ada di sekitar kemaluan. Yusamul istihdad, namanya istihdad namanya. Yusannu halquhu lirrajuli. Kalau laki-laki disunnahkan itu dikerok. Dikerok. Dari awal balik sampai umur 40 tahun nggak pernah dicukur. La haula wala quwwata illa billah. Cukur. Bahkan kata sebagian anak baca di kitab apa nih lupa. Itu salah satunya bisa mengundang syahwat yang negatif. Orang yang bulu kemaluan nggak pernah dicukur, jadi kemaluannya itu pengen diajak sensasi hal-hal yang negatif, nggak hal yang positif. Diajak ngapain, istimna, naudzubillah, dan lain-lain. Seperti itu. Maka disunahkan. Kata setan ngegelantungan di situ. Dimain-mainin. Sallallahu alaihi. Jadi jangan melebihi 40 hari. Sunnahnya begitu. Wa natfuhu lil mar'ati. Dan kalau perempuan nggak dicukur, cabut. Perempuan dicabut. Cabut. Ini juga dalam kategori, PRT jangan senyum aja PRT. Dalam kategori kalau nggak menyakitkan. Kalau perempuan yang sakit dicabut, maka boleh dikerik. Ini kan hukumnya sunnah-sunnah saja. Kalau sampai menyakitkan, membahayakan deh. Maka nggak apa-apa dikerik. Kenapa laki dicabut perempuan, laki dikerik perempuan dicabut? Nah, sebagian ulama mengatakan kalau dikerok itu bisa membuat kuat syahwatnya. Dan laki-laki butuh kepada kuatnya syahwat. Kalau dicabut, hikmahnya kata ulama untuk yudha'ifu syahwat, untuk melemahkan syahwat. Dan perempuan butuh kepada untuk dilemahkan syahwat. Beda kan? Laki juga 1 ronde udah tepat. Perempuan bisa 3 ronde, 5 ronde. Ala kulli hal, ini nggak bahas. Jajis ketawa aja. Ketawa ada Tommy ya. Ngeser perempuan dulu bawa Tommy, dicariin deh Jajis. Cariin dah. Nah, seperti itu. Hikmahnya seperti itu. Kalau perempuan dilemahkan, karena perempuan itu syahwatnya besar. Karena memang dia diliputi rasa malu. Perempuan tuh syahwatnya besar. Syahwatnya besar dalam arti dia bisa lama.
dibandingkan. Cuma karena dia ditutupi rasa malu, alhamdulillah. Makanya kalau kata Anda punya guru, kalau Anda punya guru bilang, kalau antum mau cari perempuan atau mau nyari perempuan buat anak antum, cari nomor satunya tuh sifatnya yang pemalu. Karena kalau punya sifat pemalu bagi seorang perempuan itu adalah mahkota. Mahkota kemuliaan. Punya sifat malu, dia maluan. Maluan orangnya itu. Di dalam kitab Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Sagaf, beliau punya karangan qasidah itu syairan. Syairan yang mensifatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Salah satunya tuh qasidahnya tuh, Ustaz Namin mungkin tahu tuh. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu ya Rasulullah. Itu salah satu sifatnya Nabi, pemalu. Nabi sifatnya pemalu. Kalau kita malu-maluin. Beda dikit deh. Nabi malu satu, kita malu-maluin. Di atas Nabi berarti kita. Itu Masya Allah ya. Sekarang perempuan sedikit malunya ya. Sedikit malunya perempuan. Zaman dulu malu sekali. Ya. Terus yang keenam, taqlimul azafir, menggunting kuku. Menggunting kuku. Jadi kuku itu nggak disunahkan untuk dipanjang, kecuali antum mau kurban nih. Mau kurban, jangan nyukur tuh. Yang mau kurban jangan nyukur sampai disembelih. Dari tanggal 1 sampai disembelih itu hewan kurban. Kalau mau jangan cukur sunnahnya. Kalau dinyukur ya udah ya. Rambutnya, bulu-bulu yang ada badan kita jangan cukur kalau mau kurban. Dari tanggal 1 sampai disembelih itu hewan kurban. Ya, tapi kalau kita nggak kurban, ya sunahkan untuk mencukur. Ya, untuk mencukur. Lalu mulainya gimana? Nah, di sini ada beberapa cara yang diajarkan oleh beberapa ulama. Ya, tinggal antum mau ambil yang mana silakan tafadhol. Ya, antum mau ambil yang mana aja boleh. Ya, yang antum gampang inget nih. Ya, jadi cara motong kuku ada juga. Caranya mulainya dari mana? Kayak siwak kemarin. Mulainya dari mana? Kanan atas, bawah. Putar kayak agar lah, megangnya gimana? Ada semua. Komplit dalam Islam. Antum mau apa? Komplit semua. Ya, tinggal kitanya aja mau kagak ngajinya. Ini baru ibadat. Nanti belum muamalat. Belum jinayat. Ya. Ibadatnya pada puyang wuduk lagi. Kata lagi belum. Waduh. Emang begitu. Kemarin anaknya bahas nikah pada puyang. Udah pada nikah satu. Masih ibadat. Ya. Dasarnya baru nikah tuh udah enak tuh. Udah setengah perjalanan tuh. Atau hatamin aja dikit lagi tuh. Masalah talak penting zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Alhamdulillah, ya anak muda zaman sekarang. Ngomong seenaknya sama istrinya, cerai dan lain-lainnya. Ya, mentalak istri ketika haid apa hukumnya? Ya, haram. Ya, nggak boleh mentalak istri ketika haid. Ada hukum, semua ada hukumnya. Ya. Jadi menggunting kuku, wa yubda bil yumnah, dimulai dari tangan kanan. Ya. Dan ini memotongnya, menggunting kukunya ada beberapa cara. Pertama, menurut pendapat Al-Imamul Ghazali. Ya, menurut pendapat Imam Ghazali, yabda'u bi musabbahatihil yumna ila khinsirihi. Dimulai dari telunjuk yang kanan sampai kiri. Ini tangan kanan nih, mulai di tangan kanan. Dari telunjuk kanan sampai kelingking. Dari sini sampai sini. Ya. Imam Ghazali, dan ini yang sering ana pakai ini. Kalau yang lain ana agak-agak lupa. Kenapa? Biasa kita gitu. Yang biasa kita amalin tuh nggak bakal lupa. Bukan berarti yang lain nggak boleh, boleh, bagus. Yang mana aja pokoknya. Ada yang ngamalin khawabis nanti, ntar dijelasin. Jadi Imam Ghazali dari telunjuk nih Pak, guntingnya sampai kelingking. Di jempol kanan nggak? Ditinggalin dulu. Dari telunjuk sampai kelingking. Lalu tangan yang kiri bikin siril yusra, dari kelingking sampai jempol. Baru jempol yang kanan. Jempol kanan ini terakhir. Terakhir. Ini menurut Imam Ghazali. Jadi dari telunjuk yang kanan
sampai kelingking. Habis itu dari kelingking sampai jempol yang kiri. Dari kelingking sampai jempol habisin. Sisa jempol atau kan? Nah ini baru. Itu yang Anda biasa lakuin. Ini menurut siapa? Menurut Al-Imamul Ghazali. Ijtihad Imam Ghazali. Cara yang kedua, ya, yabda'u bi musabbahati al-yumna ila khinsiriha. Ya. Dimulai dari telunjuk yang kanan sampai kelingking. Sama nih. Tapi nggak langsung ke kiri. Summa ibhamiha, kemudian ini. Ya. Dari sini sampai sini, habis itu ini jempol yang kanan. Ya. Summa bihin sihiril yusra ila bihamiha. Kemudian dari sini sampai sini. Ya, bedanya di situ doang. Ya, ini pendapatnya Imam Nawawi. Ya, jadi kalau Imam Ghazali dari sini, dari telunjuk sampai kelingking, sisain di jempol. Habis itu tangan kiri sampai jempol. Itu Imam Ghazali. Kalau Imam Nawawi dari telunjuk kanan sampai kelingking, ya, habis itu jempol. Habis itu dari kelingking, yang kirinya sama. Yang kirinya sama. Kayak Imam Ghazali. Ya, itu cara yang kedua. Ingat gak? Ingat gak? Ya, praktekin. Ya, praktekin. Satu aja deh, satu. Antum mau pegang yang mana? Imam Nawawi, Imam Ghazali. Ya, nih, yang pertama dari telunjuk tangan kanan sampai kelingking kiri. Habis itu dari kelingking kiri sampai jempol. Ini Imam Ghazali. Kalau Imam Nawawi yang paling gampang mungkin dihajar kanan semua dulu. Dari telunjuk kanan sampai kelingking kanan. Habis itu langsung jempol. Langsung jempol. Dari sini kelingking sampai jempol. Dah. Ya, itu Imam Nawawi. Antum, itu yang paling gampang tuh antara 1 dan 2. Cara yang ketiga, yubda'u bil yumna, mulai dengan tangan kanan dengan tartib namanya khawabis. Khawabis. Khawabis apa? Khinsir. Khinsir, apa khinsir? Kelingking. Khinsir. Ini cara yang ketiga, khawabis. Diringkas, dirumuskan sampai ulama, khawabis namanya. Kalau tangan kanan khawabis. Kalau tangan kiri au khasab. Au khasab. Khawabis apa? Kha-nya khinsir, kelingking. Wawunya wusta, jari tengah. Alifnya ibham. Jadi seling tuh. Ini. Terus apa lagi? Binsir, jari manis. Sin, syababah. Ini rada ribet nih. Tapi kalau antum hafal bahasa Arab, khawabis bisa. Ini paling rada sulit mungkin buat antum nih, khawabis. Yang paling gampang, yang antum gampangin aja deh. Ngamalin mana, Ustaz? Yang paling gampang. Ya, Imam Nawawi boleh, Imam Ghazali boleh, kata Bang Asmari, Imam Nawawi paling gampang. Apa-apa. Jadi khawabis hinsir, wawunya wusta, alifnya ibham, khawabis b-nya binsir, jari manis, sinnya sababah. Sababah ditunjuk, sababah. Kalau kirinya ala tertib au khashab. Au khashab apa? Alifnya ibham, jempol dulu. Wusta. Jempol, wusta. Jari tengah. Khosab, khinsir. Nih, jari kelingking. Terus sinnya syababah, b-nya binsir. Khosab. Paling sulit deh ini, dengerin aja deh. Imam Ghazali atau Imam Nawawi. Amalin, Pak. Ilmu sedikit amalin jadi cahaya nanti di akhirat. Ilmu itu yang paling mahal yang diamalin. Antum sama anak yang berbicara, belum tentu kedudukannya tinggian anak, enggak mungkin kedudukan di akhirat tinggian antum. Karena antum punya ilmu diamalin. Yang depan belum tentu ngamalin. Dia nggak tahu. Antum sama-sama ngaji, sama-sama antum ngaji, ada ngaji. Tapi siapa yang banyak mengamalkan? Nah, itu yang paling dipandang nanti di akhirat.
Malin sedikit, oh kuku begitu. Oh kalau bulu-bulu jangan lebih dari 40 hari. Kan bini juga seneng ngeliat nih, lakinya cakep, bener gak? Itu kan kadang-kadang nuntut bini cakep, bersih, wangi. Lah kita pak, la ilaha illallah. Bini mau nyium kita tahan napas. Wangi, kita pengen bini wangi, bersih, rapi. Kita juga begitu. Yang belum punya bini kawin lagi dah. Bercanda aja nih Bang Tommy, biar seru. Bang Hasan nggak ada sih Bang Hasan tuh. Biasanya Bang Hasan yang nyelidikin. Ntar kita cari yang MRT Sakur tuh banyak stok janda. Nah itu 3 cara, 3 metode dalam menggunting kuku tangan. Hadza kulluhu fi asabi'il yadain. Ini semuanya cara yang tadi Anda jelaskan itu tentang jari jemari kedua tangan. Amma asabi'ur rijlain, adapun jari-jari kaki gimana? Nah, maka kalau jari kaki itu tidak ada perbedaan, sama. Di mana mulainya? Faya beda'u min khisiril yumna ila khisiril yusra. Ini paling gampang. Mulai dari kaki kelingking kaki kanan, habisnya kelingking kaki kiri. Nah, rata berut gitu. Enak gak tuh? Enak kalau lupa kebangetan nih. Dari kelingking kaki kiri sampai kelingking kaki kanan, nggak ada khilaf ulama Syafi'i. Ya, kiri sampai kaki kanan habis. Ya. Nah, itu kalau kaki. Jadi bunyi apa itu? Udah azan? Belum? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Nah, ini yang harus diperhatikan lagi. Wa yusannu taklimu yaumal itsnain wal khamis. Disunahkan juga mengguntingnya di hari Senin dan hari Kamis. Wa bukratul Jum'ah, dan Jumat di pagi hari. Pagi hari Jumat. Itu sunnah tuh. Sunnahnya hari Senin atau hari Kamis atau Jumat pagi. Senin, Kamis, Jumat pagi. Nah ini juga nih disunahkan nih, kadang-kadang orang nggak paham nih. Wa ghuslu asabihi ba'dahu. Nah, habis gunting kuku disunahkan dicuci tangannya. Jangan langsung makan. Makruh sebagian ulama. Kotorannya ini. Habis gunting cuci tangan. Oh tuh Islam tuh. Habis makan cuci tangan, selesai cuci tangan. Sebenarnya Islam merapi. Wudu istinsak gitu, keluarin lagi. Tangan mau cuci tangan, paling bersih 5 kali cuci tangan minimal. Belum makan nih, selesai makan. Bersih Islam. Tinggal kita maksimal dalam menjalankan hal itu semua. Kadang-kadang kan nggak maksimal, dalam praktek beda. Sama kayak korban kita dikorbankan. Oh jatuhin sapi begini. Pas korban gimana kan? Iya kan? Paling yang tim-timnya doang ya siap. Kalau kayak aneh gak siap. Iya, praktek buat jatuhin sapi kan nggak semua orang bisa. Iya. Mungkin kita sama-sama belajar, ketika praktek kita belum tentu bisa. Sama aneh juga nggak bisa jatuhin sapi. Oh jatuhin bini kita bisa ya. Al-khoslatu sabi'ah, yang ketujuh, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatina fi dinina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.